warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya Ika Febriana Novi Nurmala yang bertugas di SDN 194 Wirota Agung. Saya Emi Masruro yang bertugas di SMK Negeri 5 Kabupaten Tebo. Dan saya Juni Arisnawati yang bertugas di SD 195 Wirota Agung. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Semuanya berdampingan bersama kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu bumi pertiwi. Beda tak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ovi. Bagaimana kabarnya Bu Juni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ovi. Gimana dengan Bu Ovi? Alhamdulillah Bu. Bu, pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu siapa Bu? Iya Bu, nanti saya ada sesi coaching bersama dengan Bu Emi Bu. Oh baik Bu. Nah, kedatangan saya di sini itu untuk memberikan dukungan kompetensi coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Emi ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu. Saya ucapkan kepada Ibu karena sudah bersedia menjadi pengamat dalam kegiatan coaching kami hari ini Bu. Insya Allah saya sudah siap Ibu. Baik Bu. Sebelumnya Ibu melaksanakan sebelum Ibu melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama, saya ingin menjelaskan rubrik penilaian. Terus apakah Ibu dalam melaksanakan sesi coaching tersebut menggunakan alur cerita atau tidak? Nah, alur cerita ini terdiri dari tujuan umum, melaksanakan identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching menggunakan prinsip-prinsip, yaitu membantu kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif untuk mengembangkan potensi. Selanjutnya kompetensi inti, yaitu Bu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, harus menggunakan teknik rasa Bu. Nah, selain itu juga pernyataan coach bisa memberikan pertanyaan terbuka Bu. Nah, juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach dan juga memberikan apresiasi kepada coach. Apakah sudah jelas Bu mengenai rubrik penilaian? Iya Bu. Nah ya, pada saat melaksanakan coaching nanti saya berencana akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta dan juga menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah jelas Bu tentang rubrik penilaian yang Ibu sampaikan. Baik Bu, saya ingin bertanya mengenai kompetensi coaching yang apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, Juni, bagaimana yang akan Ibu laksanakan secara spesifik mengenai observasi? Baik Bu, secara spesifik yang ingin saya diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Juni, berarti fokus ya. Saya observasi adalah bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu. Kemudian Bu, mengenai indikator, seperti apa yang ingin Ibu inginkan sesuai dengan coaching?
itu saya ingin banyak mendengar daripada berbicara dan bebas dari memberikan judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari pengetahuan coaching. Baik Bu Juni, demikian kegiatan observasi kita hari ini ya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Juni laksanakan kegiatan coaching ini. Selanjutnya setelah selesai coaching kita bertemu lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia memberikan pengarahan kepada saya sebelum saya melakukan kegiatan coaching. Baik Bu, sampai ketemu lagi nanti ya Bu saat. Baik Bu, terima kasih Bu Opi. Sama-sama Bu Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Juni. Gimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah Bu. Bu Juni sendiri? Alhamdulillah, baik juga Bu. Nah begini Bu Emi, kemarin kan beberapa hari yang lalu Bu Emi menghubungi saya ya. Katanya ingin ngobrol-ngobrol nih, ada yang mau disampaikan. Apa sih kira-kira yang mau disampaikan pada saya Bu Emi? Ya sebelumnya terima kasih ya Bu Juni ya sudah meluangkan waktu untuk saya ya. Gini Bu, saya tuh ngajarnya kan mampu bahasa Inggris ya Bu ya. Kemudian saat ini itu anak-anak saya beda dengan dulu Bu. Sekarang itu yang namanya bahasa Inggris ya Bu, bukan bahasa kita. Kemudian pembelajaran apapun kita kalau nggak paham satu kata pun kita butuh kamus ya Bu ya. Nah ini Bu, anak-anak sekarang tuh pede dan berani gitu loh Bu ke kelas tanpa bawa kamus. Kemudian ketika saya ngajar, semua gimana kalau tanpa kamus mereka nggak mau ikuti pembelajaran, mereka nggak tahu artinya sama sekali gitu loh. Ketika mengerjakan, saya tuh sampai kalian tuh mengerjakannya gimana gitu loh. Ini bukan bahasa kita. Kemudian kalian nggak bawa kamus gitu Bu. Jadi di situ saya gimana yang ini anak-anak itu gitu. Jadi dari yang saya tangkap ini tadi Bu Emi, anak-anak murid Bu Emi itu pede banget gitu ya, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Oke baik Bu Emi. Nah jadi Bu Emi, dari percakapan kita nih apa sih yang Ibu harapkan nantinya? Saya tuh pengen Bu, anak-anak saya itu memang pertama senang dulu ya Bu ya masuk ke kelas saya, kemudian mau Bu bawa kamus bahasa Inggris, kemudian belajar di kelas ketika enggak tahu tuh memang mencari gitu ya Bu ya, enggak langsung Bu ini apa ya bahasa Inggrisnya Bu, ini artinya apa, enggak, tapi memang mereka mau berjuang untuk menemukan itu gitu Bu. Jadi keinginan Bu Emi itu berusaha mereka Iya, gitu betul, ya. mau Oke. berusaha. Nah lalu dari pengamatan Ibu Emi sendiri nih, mengapa sih murid-murid Ibu itu kok sesuai pengamatan Bu Emi itu seperti apa Bu Emi sampaikan? Menurut Bu Emi, pengamatan Bu Emi bagaimana? Nah, kalau menurut saya Bu, sekarang kan udah era digital ya Bu ya, kemudian Gen Z lagi ya, yang terkenal mager apalagi kamus. Saya tuh memang mewajibkan anak-anak tuh bawa kamusnya itu bukan kamus yang abal-abal yang 8 miliar triliun gitu, bukan Bu. Saya maunya tuh yang memang John Ecole ya, yang standar ya, atau Hasan Sadili itu. Nah itu kan memang agak tebel ya Bu ya, jadi ketika anak suruh bawa itu memang mereka keberatan gitu. Jadi saat ini itu permasalahan anak itu memang males bawa berat-berat gitu. Oh gitu ya Bu Emi. Nah kalau begitu Bu Emi, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa sih yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu itu? Nah ini Bu Juni, jadi ketika kita itu belajar bahasa Inggris ya Bu ya, namanya juga bukan bahasa kita ya Bu. Memang saya tuh memang mengharapkan anak itu mau bawa kamus gitu, kemudian
ketika belajar ya aktif gitu ya, nggak tahu artinya cari di kamus gitu, usaha, nggak hanya nanya lagi. Karena menurut saya nih Bu, beda hasilnya ketika anak itu memang berusaha mencari dan menemukan di kamus dengan hanya bertanya Bu, itu beda. Kalau kita mencari itu akan lebih terekam dan kita nggak mudah lupa. Tapi kalau sering bertanya itu menurut saya mudah lupa, dan besok ketemu dengan kata itu tanya lagi gitu Bu. Gitu ya Bu Emi. Nah, kalau begitu Bu Emi, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu sesuai keinginan Ibu Emi tadi itu loh? Nah, gini Bu, sebenarnya saya masih pikir tentang itu ya Bu ya, solusinya apa. Cuman saya udah sedikit ini nih kebayang Bu ya. Jadi pertama nanti kan dari sekolah itu sudah memfasilitasi ya Bu, di perpustakaan itu sudah ada beberapa kamus. Nah itu nanti pertama memang saya minta untuk mengambil, ketika belajar dengan saya ambil kamusnya, nanti bisa memfasilitasi mereka. Memang saya wajibkan, jadi nanti saya sampaikan sebelum pembelajaran dengan saya, ambil ya kamusnya di perpustakaan. Yang kedua, mereka yang memang lebih suka dengan digital, saya arahkan untuk mengunduh nih Bu aplikasi kamus bahasa Inggris yang offline juga, jadi nggak memberatkan mereka dengan kuota internet ya Bu ya itu. Kemudian yang terakhir, ketika mereka sudah menemukan satu kata, mereka harus memang membuat catatannya, jadi besok lagi ketika mereka menemukan kata tersebut nggak lupa gitu Bu. Oh gitu ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi nih, jika di rating itu Bu ya, dari metode yang udah Ibu terapkan tadi atau cara yang udah Ibu lakukan tadi, jika di rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu tuh seberapa tingkat keberhasilan cara yang Ibu lakukan tadi itu? Baik Bu, jadi saat ini ya Bu, untuk anak saya itu bisa kita katakan level anak saya itu sekarang di angka 5 lah Bu ya, 5. Untuk mencapai 10 itu saya nggak muluk-muluk Bu, karena variasi ya, anak saya di kelas itu ada yang 5, 6, 7 gitu ya. Jadi ketika anak itu berada di 5, saya ingin ke 6 aja dulu Bu. Untuk yang 6 bisa ke 7, 7 bisa ke 8 gitu aja, nggak usah muluk-muluk, yang penting ada progres dulu Bu Juni saya ini. Jadi apa saja nih rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Oke, yang pertama Bu, itu tadi ya Bu, menerapkan mengambil kamus yang mau pembelajaran, kemudian mendownload aplikasi kamus bahasa Inggris, dan yang ketiga mencatat yang sudah mereka dapatkan. Nah, siapa saja nih yang bisa membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Oke, kalau menurut saya lebih ke ini ya, kepala pustaka atau pustakawan yang ada di sekolah saya. Nanti saya akan bekerja sama dengan beliau untuk lebih memperbanyak ya Bu ya, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau Indonesia Inggris di perpustakaan. Oke Bu Emi, nah baik Bu Emi, siapa yang bisa membantu Bu Emi menyusun atau merencanakan rencana tersebut? Menurut saya nih Bu, karena kan saya memang dari bahasa Inggris ya, jadi salah satu yang bisa membantu saya itu pustakawan Bu. Nanti saya sampaikan ke pustakawan saya ya, jadi beliau bisa menyediakan kamus bahasa Inggris banyak. Kemudian nanti wali kelas ya Bu ya, jadi saya kolaborasi dengan wali kelas, saya sampaikan bahwa kamu itu memang butuh kamus bahasa Inggris, jadi nanti wali kelas bisa mengarahkan ke pojok literasinya diisi dengan kamus bahasa Inggris. Baik Bu, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Kalau yang pertama tadi, anak untuk membawa kamus, kemudian download kamus aplikasi itu enggak terlalu lama lah Bu, itu bisa lah 2 kali pertemuan itu mereka udah bisa terbiasa gitu ya Bu, dan udah bisa membudaya lah mereka. Jadi sebelum masuk ke kelas saya udah punya kamus, kemudian udah punya kamus aplikasi juga di HP mereka. Oh gitu ya Bu Emi. Nah, kapan nih Bu Emi bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Nanti itu Bu, hari Senin saya ada jam tuh Bu, besok ya berarti ya, ada jam dengan anak-anak kelas saya, jadi besok udah mulai Bu untuk anak-anak di kamus Secepatnya berarti ya.
Nah, baik Bu Emi, nah sekarang Bu Emi komitmen seperti apa sih yang Ibu lakukan agar berencana ini tuh benar-benar berjalan dengan baik? Berarti saya memang harus terus mengajak anak-anak, kemudian lebih menyadari gitu ya Bu, untuk pentingnya bawa kamus ke kelas gitu ya. Kemudian saya juga lelah juga ngajak anak-anak hari gini tuh gampang loh sebenarnya untuk dapetin untuk bisa bahasa Inggris itu. Kamu punya HP, semuanya bisa kalian dapatkan dari HP gitu. Jadi lebih anak-anak itu Ini luar biasa ya. Nah, sekarang Bu Emi adakah dukungan dari pihak lain mungkin yang Ibu butuhkan? gitu ya, dari kawan, kemudian dari wali kelas ya, saya kolaborasi ya dengan beliau-beliau, kemudian ya, dari anak saya sendiri juga pastinya Bu ya. Mereka mau mendukung dan mau semangat belajar dan yang juga kampus yang tentunya ya Bu ya. Bu Emi. Nah, Bu Emi, dari perbincangan kita nih yang sudah kita lakukan dari awal tadi sampai akhir ini, bagaimana nih perasaan Bu Emi setelah kita banyak-banyak ngobrol ini tadi? Alhamdulillah Bu Juni, awalnya saya memang bingung ya, saya harus ngapain, anak saya seperti ini gitu. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Juni, dan Bu Juni luar biasa sekali ya, bisa membimbing saya menemukan ini loh masalahnya. Kemudian udah ketemu nih Bu sekarang solusinya dan saya harus ngapain gitu ya. Jadi lebih sudah lebih plong, kemudian juga ketemu solusinya ya, lebih semangat lagi untuk menerapkan di kelas saya ya Bu ya. Kemudian besok ya Bu. Oke, gitu ya Bu Emi ya. Alhamdulillah ya, berarti Bu Emi sudah dapat menemukan solusi nih dari masalah yang Ibu hadapi. Nah, Bu Emi, sekarang adakah hal lain yang lain nih yang mungkin Ibu ingin sampaikan sama saya lagi? Untuk saat ini sudah selesai lah Bu. Tapi untuk selanjutnya kalau ada apa-apa lagi ya jangan pesen ya Bu ya. Kalau saya ngobrol satu yang apa lagi sama Bu Juni ya. Oke, calling aja ya Bu ya. Nah, untuk saat ini mungkin sampai di sini perbincangan kita ya Bu Emi. Nah, untuk selanjutnya mungkin seminggu ke depan nih Bu Emi, saya ingin melihat nih, kita berbincang lagi ya. Saya ingin tahu nih seberapa jauh sih perkembangan dari program atau rencana yang Bu Emi sampaikan tadi, perkembangannya di kelas 7 boleh ya Bu ya? Sangat boleh Bu. Bu Juni, nanti kita ketemu di sini atau di tempat lain, kita nanti obrol ya. Oke, baik Bu Emi. Kita akhiri sesi perbincangan kita. Kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Berbeda, tak sama. Dan saya merasa senang bisa bercerita banyak dengan kunci saya tadi, sehingga semua permasalahan yang dihadapi kunci bisa tersampaikan. Baik. Pada saat coaching tadi kita merujuk pada indikator ya Bu ya, pencapaian indikator dari perkembangan yang Ibu harapkan. Nah, kompetensi coaching apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Bu Emi, saya merasa Bu Emi sudah mampu fokus terhadap kunci saya tadi, yaitu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Luar biasa Bu Juni ya. Sudah tercapai indikatornya dan pengembangan tujuannya juga sudah tercapai ya Bu. Iya Bu.
Izin ya Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Menurut saya tadi sesuai dengan percakapan ya Bu ya, Ibu melaksanakan coaching ini sudah berjalan lancar, berjalan dengan baik lah ya Bu intinya. Dimana Ibu sudah melakukan percakapannya itu sesuai dengan alur cerita. Dan juga Ibu menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, selain itu juga memancing beliau untuk berkomitmen, bertanggung jawab dalam merencanakan rencana aksinya Bu. Nah, juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya melihat Bu Juni juga fokus gitu dan sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan secara berbobot, seperti Ibu menyampaikan pada coaching tadi. Nah itulah fokus kompetensi yang ingin saya nilai. Menurut saya yaitu sudah sangat bagus Ibu. Ibu sudah melakukan, kemudian Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan yang diharapkan pada observasi tadi. Kompetensi yang menurut saya sudah cukup. Baik Bu Novi, terima kasih banyak Bu. Saya senang sekali mendengarnya umpan balik yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke Bu Novi, kedepannya ya saya terus akan melakukan latihan-latihan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Kedepannya saya juga dapat bercerita lebih banyak lagi dengan coaching dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahan tersebut. Luar biasa jadi semoga kompetensi yang dapat Ibu kembangkan sesuai harapan ya Bu. Baik Bu, latih terus menerus. Semangat terus Bu Juni. Insya Allah Bu. Cukup sampai di sini kegiatan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri bisa ketemu di kemudian hari. Iya, sama-sama Bu Juni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.